Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Nah, yang belum sarapan silahkan sarapan terlebih dahulu agar belajarnya bisa fokus ya. Nah, jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa kita tersebut, kita bisa memahami materi kita pada hari ini dan juga pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita kembali belajar tematik tema 4, subtema 2 tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah pelajari kewajiban dan hak kita di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran 5 dan juga 6. Kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan caca. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti materi kita itu tentang suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan caca. Kemudian tentang ungkapan atau kalimat saran. Nah, materi yang pertama adalah senang berada di sekolah. Bagaimana ya agar kita bisa senang berada di sekolah? Nah, setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Seperti kamu yang bersekolah di SDIT Nurul Ilmi, dari pagi sampai sore kamu pun ingin senang berada di sekolah. Nah, bagaimana ya tipsnya agar kita bisa senang di sekolah? Nah, berikut adalah saran agar kamu senang berada di sekolah. Nah, apa saja ya saran agar kita itu bisa bersemangat, senang berada di sekolah? Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Jadi kita harus mempunyai banyak teman dan sebanyak-banyaknya. Jangan memilih-milih, jadi berteman dengan siapa saja. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sopan. Nah, jadi kalau Ananda berbicara dengan sopan, maka orang lain akan merasa senang dengan kita, akan suka berteman dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita misalnya tidak bicara sopan, maka orang tidak suka dan tidak mau berteman dengan kita. Jadi berbicaralah dengan sopan. Yang ketiga, saling berbagi. Nah, saling berbagi. Kalau kita punya makanan, nah kita merasa makanan kita itu bisa kita bagikan ke orang. Nah, silakan berbagi. Karena dengan berbagi kita dapat pahala dan juga disenangi banyak teman. Nah, yang keempat, saling menghormati. Nah, saling menghormati. Jadi teman-teman kita di sekolah itu kita harus hormati walaupun mereka itu sebaya dengan kita. Kemudian yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Jadi, jangan sering-sering melakukan satu hal itu sendiri-sendiri ya. Tapi saling bekerja sama. Nah, kalau misalnya kita lihat teman kita sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang mungkin dirasa berat olehnya, maka kita boleh bantu. Misal nih, dia lagi ngangkat buku. Nah, bukunya itu cukup berat, cukup banyak. Boleh kita bantu untuk mengangkatkannya. Saling membantu, ya kan? Saling membantu dan bekerja sama. Kemudian yang keenam, hormat kepada guru dan sayangi teman. Jadi, cara agar kita itu senang di sekolah dan juga merasa semangat di sekolah,
yaitu hormat kepada guru. Jadi kalau kita hormat kepada guru, maka ilmunya itu akan kita dapatkan. Dan juga sayangi teman. Nah, kita sayangi teman kita sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Kemudian yang ketujuh, menaati aturan sekolah. Nah, jadi taati semua aturan sekolah agar kita tidak mendapatkan masalah. Yang kedelapan, saling memaafkan dan jangan sungkan mengucapkan terima kasih. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita, jadi jangan berlama-lama kesalnya, tapi saling memaafkan. Nah, kalau sudah saling memaafkan, berarti kita lupakan kejadian yang sudah terjadi. Dan jangan sungkan mengucapkan terima kasih. Jadi jangan sungkan, ada yang dia malu mengucapkan terima kasih, padahal kata terima kasih itu sangat bermakna bagi orang lain. Jadi jangan sungkan untuk memaafkan, untuk meminta maaf, dan juga mengucapkan terima kasih. Hal itu sangat penting ketika kita berteman dengan orang lain. Nah, ini merupakan saran agar kita bersemangat dan juga senang di sekolah. Semoga Ananda paham apa itu kalimat saran. Nah, berarti saran itu sesuatu kalimat yang diberikan kepada seseorang sebagai solusi dari masalahnya atau penyelesaian dari masalah yang ada. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya. Baik, kita masuk pada materi matematika tentang pengurangan yang hasilnya sudah diketahui. Udin dan teman-temannya disambut guru saat tiba di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Jadi kalau dalam soal ini itu siswa yang disambut itu ada 500 siswa. Tapi pada tabel di bawah ini, di sini ada beberapa hasil ataupun siswa yang disambut. Nah, pada soal yang pertama itu siswa yang disambut itu 650 siswa. Pada soal yang kedua itu 680, 700, 690 sama 695. Nah, ini merupakan siswa yang disambut. Nah, yang mau kita kerjakan adalah kita tentukan banyak siswa di sekolah itu berapa, kemudian banyak siswa yang tidak disambut itu berapa. Nah, hasilnya ini yang tidak disambut. Nah, yang kita tentukan itu di sebelah sini sama yang di sini, yaitu banyak siswa di sekolah sama banyak siswa yang tidak disambut. Nah, tugas kita adalah menentukan angka berapa. Ketika kita kurangkan itu hasilnya 650. Nah, kira-kira berapa yang mau kita buat? Nilai di sebelah sini, berapa kemungkinan yang kita buat jika dikurangkan itu hasilnya 650. Berapa, Nanda? Nah, coba ya kita kurangkan. Kira-kira angka berapa yang kita kurangkan hasilnya 650. Nah, pertama kita buat, coba kita buat 750. Oke, kita coba 750. Ini masih perkiraan kita kasih posisi di sini itu 750. Nah, 750 dikurang berapa yang hasilnya itu menghasilkan 650. Nah, kayak kemarin Miss bilang cara kita menentukan di sebelah sini angka berapa yang mau kita kurangkan, lebih baik kita ini nilai yang ini 750 itu kita kurangkan dengan 650. Kita kurangkan dengan 650, kemudian kita isi pada tabel di sini. Nah, jadi ini kita isi kemari hasilnya. Nah, kita coba ya. 750 dikurang 650. Nah, kita kurangkan 0 dikurang 0. 0 dikurang 0 berapa, Nanda? Iya, benar, 0. Kemudian 5 dikurang 5 berapa, Ananda? Iya, benar, habis juga. 7 dikurang 6. 7 dikurang 6. Ya, benar, 1. Nah, jadi 100. Berarti di posisi sini itu 100. Dia sesuai dengan yang di sini. Nah, itu dia
100. Nah, pahami ya Nanda ya. Jadi kita yang menentukan angka berapa banyak siswa yang ada di sekolah. Kemudian untuk menentukan banyak siswa yang tidak disambut ini, kita lihat dari hasilnya ataupun kita kurangkan ini dikurang banyak siswa yang disambut ataupun hasilnya. Jadi kita buat dia contoh kedua ya Nanda ya. Kita buat dia contoh kedua, oke. Nah, contoh kedua di sini kita belum mengetahui banyak siswa yang di sekolah, kita belum buat. Sama banyak siswa yang tidak disambut. Kemudian banyak siswa yang disambut itu 680. Nah, 680. Kira-kira angka berapa kita buat di sini apabila kita kurangkan hasilnya itu 680. Kita coba. Berapa kira-kira Ananda? Di sini yang mau kita buat di angka 2. Berapa? Ya, boleh 800, 900, 750 atau 780 ya. Coba kita buat di sini itu 750. Oh, sama kayak yang tadi ya. Coba kita cari nilai lain, oke. Berapa ya? Oke, 830 ya. 830 kurang berapa yang hasilnya itu 680. Nah, seperti yang Miss bilang, kita kurangkan nilai yang udah kita buat ini, nilai yang ini kita kurangkan dengan ini hasilnya. Kita coba ya. 830 dikurang 680. Kita kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0 ya. 0 kalau dikurangkan 0 ya tetap 0 ya. Kalau 3 dikurang 8 berapa Nanda? 3 dikurang 8? Coba 3 dikurangi 8. Bisa nggak? Ya, tidak bisa, tapi di angka 3 ini bisa dia meminjam ke angka 8 yang ada di depannya. Jadi dia minjam satu angka ke angka 8. Jadilah dia 13. Nah, 3 ini menjadi 13. Nah, kalau nilainya 13 artinya 13 lah dikurang 8. Kalau 13 dikurang 8 berapa Ananda? Berapa 13 dikurang 8? Coba. Ya, benar. 5. Nah, angka 8 apakah nilainya masih 8? Ya, benar tidak. Dia sudah berkurang 1. Kalau 8 dikurang 1 berarti ya benar tuh 7. Nah, 7 dikurang 6 berapa? Ya, 1 berarti 150. Jadi 830 dikurang 150 sama dengan 680. Nah, begitulah cara menentukannya. Silakan Anda coba di rumah ya. Oke. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya. Setiap orang ingin didengar. Apa ya ini materinya ya, dengarkan baik-baik. Miss akan bacakan apa masalah yang ada di sini dan bagaimana solusinya ataupun saran yang baik ketika orang berbicara. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik saat kamu berbicara. Gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Jadi, kalau misalnya teman kita sedang berbicara, dia memiliki hak untuk didengar. Jadi, kita harus mendengarkan dia.
Kemudian adab kita kepadanya, kita menatap mata orang yang berbicara. Jadi kalau teman kita sedang berbicara kepada kita, tatap matanya, jangan diacuhkan ya. Misalnya teman kita berbicara tapi mata kita kemana-mana, nah itu tidak boleh. Jadi kita tatap mata teman kita yang sedang berbicara, kita perhatikan dia, kita dengarkan apa yang disampaikannya, kita dengarkan sampai selesai, jangan kita potong pembicaraannya. Kemudian kalau dia misalnya meminta saran ataupun meminta masukan dari kita, berikan pendapat yang baik. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadi kita dengarkan tuh apa cerita dia. Kemudian gunakan suara yang lembut dan sopan ketika berbicara, dan berbicaralah hal-hal yang baik. Nah, kemudian kita harus memberikan kesempatan kepada teman kita untuk menyampaikan pendapatnya pula. Nah, itulah adab kita ketika berbicara dengan yang sopan, berbicara hal-hal yang baik. Kemudian ketika orang berbicara, kita dengarkan, kita perhatikan. Nah, begitu ya Ananda ya. Kemudian selanjutnya di sini Ananda punya tugas yang pertama, isilah tabel pengurangan berikut dengan jawaban yang benar. Jadi di sini ada tabel pengurangan. Nah, hasilnya itu sudah ada di sini 200. Nah, tentukan Ananda tabel pertama sama tabel kedua. Apabila dikurangkan maka hasilnya itu 200. Nah, tabel kedua apabila dikurangkan itu hasilnya 120. Tabel ketiga tentukan angka di sini, kemudian di sini, dan hasilnya itu harus 130. Begitu juga dengan nomor 4 dan juga 5. Semoga materi hari ini bisa Ananda pahami dengan baik bagaimana tentang hak dan kewajiban kita di sekolah, bagaimana berteman dengan orang lain. Nah, semoga kita bisa bertemu kembali pada materi selanjutnya. Miss tutup pembelajarannya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.